Kalau terkait dengan kasus-kasus penegakan hukum, saya kira kita nih memang masih jauh lah dari ideal gitu ya. Karena kita lihat kan selalu tuh klise itu ya. Hukum nih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kira-kira gitu. Di mata dunia, ya kita menurut saya jauh lah. Masih dianggap, bahkan ada ranking yang mengatakan kita nih masih dari sisi penegakan hukum masih terburuk lah bahkan di ASEAN. Nah, terus ya kan yang menarik lagi ada dua hal sih yang aku catat ya. Pertama, kok kamu sendirian sih, maksudnya cuma Gerindra ya. Kalau secara partai gitu ya, cuma orang Mas Ahaye juga orang Gerindra. Iya. Terus aku bertanya-tanya loh, itu ada kemana gitu? Yang lain yang satu. Yang kedua, pertanyaanku gini, sebagai anggota DPR yang udah bangkotan, udah benar-benar tampiun, iya dong. Aduh, udah lama gitu kan. Nah, kalau penegakan hukum ini nggak bisa tegak sini kan sekarang kan kamu ketua BKSAP ya. Iya. Gimana sih kita tuh sebenarnya di mata dunia ya yang dialamin kan kamu jalan ke luar negeri, bertemu sama presiden ya, terutama dalam parlemen gitu. Kita tuh masih punya harga apa enggak sih sebenarnya? Iya, pertanyaan pertama Mbak, kalau soal itu kebetulan saja mungkin ya, karena saya sebagai anggota kenal baik sama Habib Rizik dengan keluarga, begitu juga Romo Shafii juga di Komisi 3 dan memang langsung available. Tadinya sudah ada acara tapi dibatalkan gitu. Nah, ya kebetulan lah. Kalau terkait dengan kasus-kasus penegakan hukum, saya kira kita nih memang masih jauh lah dari ideal gitu ya. Karena kita lihat kan selalu tuh klise itu ya. Hukum nih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kira-kira gitu. Jadi ini masih terjadi di kita gitu. Padahal amanat konstitusi kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Itu amanat konstitusi. Tetapi di dalam prakteknya ya kita lihat dalam kasus-kasus yang tertentu, misalnya ada orang yang buzzer menuduh teroris pada anak-anak tapi tidak diapa-apakan. Tapi hanya dengan satu kalimat misalnya seperti Ahmad Dhani, bisa dipenjara 11 bulan. 11 bulan. Ada lagi yang merenggut kebebasan seseorang. Jadi memang hukum kita masih jauh lah dari keadilan menurut saya. Karena ya masih dianggap bahwa hukum itu milik orang yang menegakkan hukum. Padahal harusnya bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dalam kasus tertentu misalnya atau kasus yang lain ya, PC itu ibu PC tidak ditahan. Tapi banyak ibu-ibu lain dengan anaknya bahkan membawa anaknya sampai masuk ke dalam penjara. Jadi itu kan ketidakadilan hukum yang ditunjukkan secara nyata, secara telanjang gitu ya. Dan ini membuat ya tentu saja di mata dunia ya kita menurut saya jauh lah gitu ya. Masih dianggap, bahkan ada ranking yang mengatakan kita nih masih dari sisi penegakan hukum masih terburuk lah bahkan di ASEAN gitu. Ada yang
membuat ranking seperti Sebenarnya itu. Aparatnya. seberapa penting sih kita itu, maksudnya seberapa penting kita itu mengejar penegakan hukum itu? Apa dampaknya langsung kepada misalnya dunia internasional kalau kita itu bisa membuktikan bahwa kita itu menerima atau memproses semuanya memenuhi hasrat rasa kebenaran, rasa keadilannya masyarakat. Apa seberapa pentingnya gitu? Ya sebenarnya bukan hanya kepada dunia internasional, tapi kepada masyarakat kita sendiri kan. Trust kita kepada hukum itu bagaimana? Kalau hukum itu bisa diatur, bisa dibeli, bisa permainkan, itu ya pasti orang akhirnya tidak percaya pada distrust. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju kayak di Amerika misalnya ya, kita tahulah Amerika juga ada plus minusnya, tetapi di dalam penegakan hukum, misalnya kasus Floyd itu ya, bagaimana dia dipiting oleh polisi sampai kemudian dia meninggal, ya kan akhirnya ada kejelasan, polisinya langsung dihukum dan dieksekusi. Dan dramanya nggak banyak drama, nggak panjang dramanya ya, hukum aja seperti biasa, berjalan hukum seperti biasa, jadi nggak ada drama yang ini. Begitu juga saya lihat di Inggris gitu ya. Kalau ada yang melakukan kayak begitu jelas, dan nggak ada misalnya permainan, apalagi ya kita kan bahayanya begini ya. Kalau betul apa yang disebut sebagai konsorsium 303, judi online, narkoba dikelola oleh oknum-oknum penegak hukum, menurut saya ini sangat berbahaya. Itu negara-negara yang gagal umumnya dimulai dari sana. Kita lihat misalnya negara seperti dulu pernah ya Kolombia, pernah juga Meksiko, disebut sebagai narco republic gitu. Karena bahkan politiknya sudah dikuasai oleh bandar-bandar narkoba. Siapa yang mau jadi anggota DPR, siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi kepala polisi, siapa yang mau jadi kepala tentara, yang ngaturnya udah bandar-bandar narkoba semua. Gitu. Jadi udah di capture gitu. Jadilah itu namanya narco republic. Dan menurut saya ini sangat berbahaya kalau kita membiarkan ini begitu saja di depan kita, dan kesewenang-wenangan, karena kan mereka ini diberikan senjata, jadi ya punya tanggung jawab. Harusnya jabatan itu selalu terkait dengan tanggung jawabnya dia. Nah, kesewenang-wenangan seperti itu, abuse of power, seringkali terjadi. Ya tentu saja, saya kira masih banyak juga polisi yang baik. Tapi seringkali mereka ini berada di pinggiran gitu. Iya. Dan berita-berita yang udah telak-telak ya, misalnya kayak di media ditemukan sekian ribu ton atau sekian ratus ton di daerah ini, ternyata itu dijual oleh oknum polisi misalnya. Kemarin kita baca juga ada di mana, Kerawang atau di mana ya, yang terlibat langsung. Dia kan penegak hukum ini kan memang ya harus kuat kali ya imannya ya. Kalau tidak, mereka bisa terlibat di dalam kejahatan juga. Karena mereka memegang memegang kewenangan yang luar biasa. Jadi kalau mereka misalnya dapat narkoba dari sebuah operasi yang jumlahnya besar, bisa saja ada oknum itu yang menyerahkan barang bukti itu tidak secara utuh, tidak semuanya gitu. Tadi kan menarik tuh, kamu bilang kalau kita lanjutin misalnya ada konsorsium, kan katanya konon kan masyarakat yang bicara di semua medsos bilang ada konsorsium 303, ada lagi konsorsium macam-macam kan, ada konsorsium judi, ada konsorsium apa segala macam. Itu tadi kamu bilang kan itu sangat buruk, itu bisa menghancurkan. Nah, kalau kondisi sekarang kalau misalnya kita lihat petanya gitu dari sebagai seorang politisi itu, kamu melihatnya kita ini lagi-lagi ya, aku lebih senang gini nanya, ini masih ada harapan apa enggak? Saya sih melihat masih ada harapan ya. Memang karena kan kita mau jelang 2024 dong. Ya. Menurut saya masih ada harapan asal kita perbaiki gitu. Nah, kalau kita tidak perbaiki dan kita take it for granted, enggak, Indonesia akan ada sampai kiamat gitu. Mana ada negara yang bisa bertahan tanpa melalui satu usaha yang keras dari semua pihak gitu ya. Bahkan imperium aja bisa jatuh.
ya, Benar. kerajaan-kerajaan itu bisa jatuh, Dulu ada Majapahit juga nggak ada. negara-negara bisa bubar. Dulu ada negara Iya. USSR ya. Ya Uni Soviet, Uni Soviet. kurang apa Uni Soviet itu punya partai politik yang luar biasa sangat kuat sampai ke rumah-rumah pengaruhnya. Punya lagi tentara merah, punya lagi intelligence KGB. yang luar biasa, KGB. Punya ya itu ideologi yang katanya mengikat, bubar juga. Itu bubar juga. Iya. Ya. Jadi menurut saya kita nggak bisa take it for granted bahwa Indonesia nih akan terus ada. Nanti kalau ngomong kayak gini nggak khawatir Fat dibilang katanya oh kamu ini nggak cinta NKRI maunya kan Justru sebaliknya kan, jangan take it for granted ya. Justru sebaliknya kita nih harus merawat ini. Jangan membuat satu distrust kepada kepemimpinan nasional yang membuat nanti daerah-daerah merasa ya mereka punya resources hanya diambil saja dibawa ke pusat, tapi kesejahteraan mereka tidak dipikirkan gitu. Kan itulah gunanya otonomi kan. Nah, jadi harusnya kan sesuai tuh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Dikuasai negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. I love so much itu pasal Iya. itu. Aku bilang nggak, kayaknya kalau misalnya kita mau punya calon presiden, udah ngomong itu aja udah selesai. Karena itu kan kekayaan kita itu harusnya kita yang menikmati. Rakyat harus menikmati, bukan orang asing, bukan segelintir orang, tapi rakyat banyak gitu. Nah, sekarang ini kekayaan-kekayaan alam kita itu dikuras, tapi yang menikmati hanya segelintir orang. Yang menikmati bahkan ada asing gitu ya. Jadi menurut saya ini yang harus dikoreksi gitu.